Jualah dahulu hak kesulunganmu kepada Yakub. Tapi Esau kakakku adalah seorang yang Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dan Ishak tinggal dekat sumur Lahai-Roit. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim istrinya. Maka Ribka istrinya itu meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu anak-anaknya lahir. Memang anak kembar yang ada dalam kandungan Ribka. Anak yang pertama bernama Esau. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu dan kulitnya berwarna merah. Keluarlah anak yang kedua. Tangannya memegang tumit Esau. Ia diberi nama Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ribka ibunya kasih kepada Yakub. Pada suatu kali datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah juga kepadaku yang merah-merah itu untuk kumakan, karena aku lelah. Jualah dahulu hak kesulunganmu kepadaku. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulunganku itu? Bersumpahlah dahulu padaku. maka bersumpahlah Esau kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepada Yakub adiknya. Setelah makan dan minum, Esau berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya. Berkatalah Ishak, "Anakku, aku sudah tua dan sakit-sakitan. Pergilah ke padang, bawalah busur dan panahmu, dan burulah bagiku seekor binatang, dan masaklah bagiku makanan yang lezat, agar aku dapat memakannya. Setelah itu aku akan memberkati engkau." "Baiklah, Bapa." Tetapi Ribka mendengarnya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka
Maka sekarang pergilah buat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, dan dia akan memberkati kamu. Tapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku kulit-kulitin. Mungkin ayah akan mengira kalau aku mengolok-olok dia, dan bukan berkat dapatkan, tapi kutukan ibu. Aku akan menanggung kutuk itu anakku. Sekarang pergilah. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian, Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapak, Ya anakku, siapakah engkau? aku Esau putramu, putra sulungmu. Lega sekali engkau datang anakku. Karena Tuhan Allahmu yang menuntun aku. Bangunlah, duduklah dan makanlah hasil buruanku ini. Anakku, dekatlah ke sini. Aku mau menyentuh. Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Apakah engkau anakku Esau? Ya Bapak. Dekatkanlah makanan itu. Dekatlah kepadaku anakku, dan ciumlah aku agar aku memberkatimu. Sesungguhnya anakku adalah bau badan yang diberkati Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau amplimen dari langit, dan segala tanda gemuk di bumi. Bangsa-bangsa akan sujud kepadanya, dan suku-suku bangsa akan menyembah engkau. Saudara-saudara dan anak ibumu akan sujud menyembah engkau. Orang yang memberkati engkau, terberkatilah ia, dan orang yang mengutuki engkau, terkutuklah ia. Terima kasih Bapak. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapak, bangunlah, makanlah daging buruan anakmu ini, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau? Aku anakmu, anak sulungmu, Esau. Maka Siapakah gerangan terkejutlah tadi yang Ishak datang ke dengan sini dengan sangat. daging buruan? Aku telah memakannya dan telah memberkati dia. Mendengar itu, Berkatilah juga meraung-raunglah aku ya Esau. Bapak. Adikmu telah datang dengan tipu muslihat dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Bukankah tepat namanya aku? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang berkat yang untuk aku dirampasnya juga. Sesungguhnya aku telah mengangkat dia menjadi tuan atas engkau dan saudara-saudaranya. Aku telah memberi dia gandum dan anggur yang berlimpah-limpah. Terus apa lagi yang aku harus katakan kepadamu, nak? Sekali aku memberkati dia, berkat itu tetap untuk dia. Berkatilah juga aku ya Bapak. Sesungguhnya tempat tinggalmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan dari embun yang dari langit.
engkau akan hidup dengan pedangmu, dan engkau menjadi hamba atas adikmu. Tetapi jika engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan mengangkat kuk itu dari pundakmu. Sejak saat itu, Esau menaruh dendam kepada Yakub adiknya.